Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi dalam renungan kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana keraguan-raguan iman akan menghalangi janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini bahwa Engkau masih memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Engkau mampukan kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Dan biarlah hari ini kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, memberkati setiap orang yang mendengarkan channel ini. Biarlah Tuhan Yesus adalah lawatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Berbicaralah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita baca Mazmur 12 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 12 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 berkata begini: Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan segala sesuatu yang luar biasa bagi Bapak Ibu dengan tema keraguan-raguan iman akan menghalangi janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap janji Tuhan pasti digenapi. Saya ulang sekali lagi, setiap janji Tuhan pasti digenapi. Tidak mungkin tidak digenapi. Seringkali kita tidak percaya akan janji Tuhan. Penyebabnya karena masih ada keraguan-raguan kepada janji Tuhan. Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 nanti saudara bisa baca di rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa seringkali janji Tuhan itu tidak tergenapi dalam kehidupan kita? Karena firman Tuhan berkata bahwa ada keraguan-raguan. Keraguan-raguan ini akan menghambat kita akan menerima janji Tuhan. Nah, saya akan membahas hanya 3 hal aja. Mengapa kita ragu-ragu akan janji Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Karena kita kurang mengenal Tuhan. Kita kurang beriman. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Nah, kita harus memiliki iman seperti Musa yang tidak hanya melihat tanda mujizat, tetapi mengerti kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pada waktu kita mengerti kehendak Tuhan, pada waktu kita tahu apa yang Tuhan mau, dan kita tahu kehendak Tuhan, maka kita akan bisa menangkap apa yang akan Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, untuk mengerti kehendak Tuhan, saudara harus membaca kebenaran firman Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan, saudara harus berada dalam ruang lingkupnya Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita kadang-kadang kurang beriman. Kita sudah tahu bahwa Tuhan pasti menepati, tetapi begitu pikiran kita mulai mengganggu kita sudah mulai ragu, apakah ini terjadi atau tidak, apakah ini terjadi atau tidak. Nah, itu yang sering kali karena kita kurang mengenal Tuhan, kita kurang beriman. Kenalilah Allah yang kamu sembah. Kenalilah Tuhanmu. Dia sanggup untuk memberikan segala sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu kalau engkau setia dan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, karena kita mengerti ayat-ayat firman Tuhan tetapi tidak percaya. Masalah orang Kristen adalah tidak percaya. Nah, mengapa keraguan-raguan akan janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita? Yaitu karena kita mengerti ayat-ayat firman Tuhan, tetapi tidak percaya. Masalah orang Kristen adalah tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ini percaya kalau kita melihat segala sesuatu baru kita percaya. Padahal firman Tuhan berkata, kadang-kadang kita mengerti firman, kita tahu ayat ini menguatkan kita, tapi begitu masalah persoalan datang, hilang ayat-ayat ini semuanya. Kita sudah tidak mempercayai lagi kebenaran firman Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya supaya kita bisa melihat mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan segala sesuatu kepada saudara supaya saudara percaya saja. Namanya firman dipercayai. Firman ada ya dan amin. Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Firman pada waktu kita pegang firman, kita memperkatakan firman Tuhan. Kalau kita katakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, itu akan terjadi, maka akan terjadi. Bapak Ibu, kenapa saya suka orang yang ke gereja menulis ayat-ayat Alkitab, mereka mencatat kebenaran firman Tuhan? Karena pengalaman dalam kehidupan saya, pada waktu saya menghadapi persoalan, pada waktu saya menghadapi masalah, saya buka catatan-catatan khotbah yang pernah saya catat. Dan disitulah saya dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang pernah saya catat. Untuk itu, Bapak Ibu kalau mendengar kebenaran firman Tuhan, sebaiknya saudara mencatat kebenaran firman Tuhan itu akan berguna di lain waktu. Nah Bapak Ibu saudara, ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita ragu-ragu akan janji Tuhan? Yang ketiga, fakta dan situasi yang kita hadapi seringkali membuat kita ragu-ragu. Hal ini seringkali terjadi yang kita percaya berbeda dengan realita yang sering terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat janji Tuhan kepada Abraham. Abraham memberikan Sarah anak itu pada waktu dia sudah masa tua, sudah masa menopause. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mustahil lagi, sekali lagi saya bilang, bagi orang yang percaya. Walaupun keadaan sudah tidak memungkinkan, tapi kalau Tuhan berfirman, terjadi, pasti terjadi. Abraham, dia melihat segala sesuatu yang luar biasa. Dia sampai dalam pikiran manusianya dia bilang, agak mungkin saya akan memperoleh keturunan. Pasti Abraham berpikir, lah istri saya sudah tua. Tetapi saudara perhatikan di sini, pada waktu Allah berfirman, maka segala sesuatu yang tidak mungkin itu terjadi. Sarah bisa hamil. Dan akhirnya Abraham mempunyai anak perjanjian. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di sini. Walaupun keadaan tidak memungkinkan, tapi kalau saudara terus melekat kepada Tuhan, saudara dengar kebenaran firman Tuhan, saudara lakukan kebenaran firman Tuhan, tidak henti-hentinya, saya percaya saudara akan mengalami terobosan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Artinya, Bapak Ibu, mari kita mempercayai kebenaran firman Tuhan. Kita buang keraguan-raguan dalam kehidupan kita. Kita sudah pegang kebenaran firman Tuhan ya dan amin. Mari kita terus berpegang, melekat kepada Tuhan, maka kita akan keluar dari keraguan-raguan. Kekhawatiran kadang-kadang yang berlebihan itu tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Manusia khawatir boleh, tapi kadang-kadang kita khawatir yang berlebihan sehingga kita tidak bisa meraih apa yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara. Nah hari-hari ini, saudara yang punya masalah, saudara yang punya persoalan, saudara yang punya tantangan hidup dalam rumah tanggamu, mari buang keraguan-raguan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, berpegang teguh pada Tuhan. Walaupun melihat realita yang terjadi di depan saudara itu tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan, tetapi terus kejar Tuhan, maka saudara akan memperoleh berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari di hari-hari ini pandemi corona ini sedang melanda Indonesia. Sudah waktunya saudara dan saya mulai berbalik dari jalan kita yang salah. Kita mulai lekatkan diri kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Rumah tanggamu akan diberkati. Usaha pekerjaanmu akan diberkati kalau engkau percaya. Mari tundukkan kepalamu dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa, hamba-Mu telah berkata-kata kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Biarlah itu dimateraikan dalam kehidupan setiap jemaat, lawat setiap jemaat, khususnya bagi semua pelayan-pelayan Tuhan, worship leader, singers, pemusik, asyir, dan semua jemaat Tuhan yang ada Tuhan lawat. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, baik itu Ibu Suli, baik itu Mami Jumadi, baik itu Pak Gunarto, baik itu Mak Enggar juga Tuhan lawat, Tuhan jamah kehidupan mereka, supaya mereka memperoleh kekuatan, kesembuhan daripada Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan kami yang lainnya, Tuhan Yesus juga berkati usaha pekerjaan mereka. Secara khusus mau berdoa juga untuk Bu Ambar yang berada di Klaten bersama dengan suaminya Mas Papang dan kedua anaknya. Tuhan berkati keluarga ini, Tuhan pakai keluarga ini menjadi berkat yang luar biasa untuk keluarga di Klaten. Lawat keluarga ini juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang tidak sempat hadir dalam ibadah raya. Mari Tuhan minggu-minggu ini tarik mereka supaya mereka datang beribadah, datang menghampiri rumah Tuhan dan beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Secara khusus hamba-Mu juga pada hari ini berdoa untuk Pak Yopi, Ibu Dora dan kedua anaknya. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan buat terobosan yang luar biasa dalam keluarga ini, dan keluarga ini boleh mengalami terobosan yang luar biasa dalam bidang finansial. Aku berdoa melepaskan berkat Tuhan hari ini dalam nama Yesus itu terjadi atas keluarga ini, dan biarlah lawatan Tuhan terjadi untuk Pak Yopi bersama dengan istri dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan untuk sahabat-sahabatku yang lainnya,
juga Tuhan memberkati Coach yang bersama dengan si Eka, Pastor Bambang bersama dengan istri dan anak-anaknya. Berkati juga Ibu Ambar dan Pak Sugeng dengan anaknya. Berkati juga Ibu Esther dan Mas Kris. Berkati juga rekan-rekanku yang lain, Cik Foni bersama dengan istri dan anak-anaknya dan cucunya juga diberkati Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami semua hidup dalam tingkap langit yang terbuka dan berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Masing-masing kami diberkati Tuhan sesuai dengan porsi yang ingin Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Lawat bangsa kami, lawat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pemerintahan bangsa kami dilawat oleh Tuhan. Kami juga berdoa supaya virus corona ini cepat berakhir dari Indonesia dan badai ini cepat berlalu. Pulihkan perekonomian Indonesia pada saat ini dan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Menyerahkan kota kami ke dalam tangan Tuhan dan biarlah Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Lawat juga jemaat-jemaat kami yang bekerja, usaha pekerjaan mereka, studi anak-anak mereka diberkati Tuhan dan apa saja mereka perbuat Tuhan buat berhasil. Kami bersyukur untuk setiap benih keuangan yang sudah ditabur. Tuhan kembalikan berkat berkelimpahan bagi tangan-tangan yang memberi dan biarlah hari ini kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terima berkat Tuhan dan terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati studi anak-anakmu, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, dan apa saja yang kau perbuat dibuat berhasil oleh Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa, tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Kurang kalian menjemput saudara yang percaya katakan bersama-sama dengan saya, amin. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara hadir dalam ibadah raya. Ibadah pertama jam 8 dan ibadah kedua jam 9.30 di gereja. Bapak Ibu bisa datang sesuai dengan protokol kesehatan, pakailah masker, dan kita akan bertemu dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.